Radio Memang Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, jangan bersedih, dari Armada membuka Prodi Religi hari ini. Seperti biasa di setiap Selasa sore, sahabat kreatif, kita ada Prodi Religi. Dan hari ini sudah ada Ustadz Riza dan juga Ustadz Rusdi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dari mana nih Ustadz? Dari rumah aja? Dari perjalanan. Oh, dari perjalanan. Dari Banjarbaru tadi. Nggak terlalu kemana-mana kan ya? Tidak terlalu Iya, kemana-mana. Stay at home. Iya, saya home aja ya. Jadi kalau ada kepentingan aja baru keluar Iya. gitu ya. Oke. Nah, ini Ustadz Rijal dan Ustadz Rusdi akan menemani kita di Prodi Religi hari ini, sahabat kreatif. Dan tema hari ini apa nih Ustadz? Insya Allah hari ini kita akan bicara tentang husnudzon kepada Allah Ta'ala. Apalagi kondisi kita hari ini ya. Benar. Stay at home ini. Iya, benar-benar. Berada di rumah saja tapi tetaplah prasangka baik dengan apa yang dilakukan oleh Allah hari ini. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja nih. Ustadz, kenapa sih tema ini yang diambil untuk hari ini gitu? Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Salawat untuk Rasulullah SAW. Sahabat kreatif, seperti yang kita ketahui hari ini, kita dianjurkan untuk stay at home ya. Iya betul. Hashtag Bagi rumah kita aja. ya di rumah aja. Bagi kita itu yang biasa aktif di luar, ini sesuatu yang berat juga gitu ya. Karena terbiasa berkegiatan dan bersosialisasi di luar gitu Iya, ya. perubahan kegiatan aktif sebagainya, lalu akhirnya ini sesuatu yang agak berat. Apalagi kemudian kita dihadapkan dengan virus corona saat ini yang kemudian kita agak sulit beraktivitas sebagainya. Nah, lalu kenapa kita harus bersangka baik dengan Allah husnudzon? Karena aktivitas-aktivitas ini seakan-akan kok menghambat kegiatan kehidupan kita yang biasanya kita merasa nyaman, tiba-tiba ini ada apa ini Allah melakukan seperti ini. Khawatirnya kemudian ada sangka-sangka yang tidak baik dengan Allah, yang kemudian akhirnya kita harus merubah cara pandang itu menjadi harus pandang yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia di balik ini semua. Itulah kenapa tema ini harus kita angkat. Iya, jadi harus kita bahas hari ini, Iya, harus apalagi bahas biar optimis gitu. Benar, apalagi terus di way to way kalau masalah husnuzon dan prasangka baik, kayaknya anak muda zaman sekarang nih cepet banget seujuannya. Mungkin. Iya, benar, karena mungkin pikirannya karena labil tuh Ustaz. Jadi kayak maksudnya sering berprasangka yang enggak. Apalagi banyak hoax ya sekarang ya. Betul sekali, apalagi sebenarnya bukan hanya kepada Allah gitu. Iya. Sebenarnya makhluk hidup pun sering ibaratnya seujun dan lain-lain, apalagi sama yang manusia aja kayaknya nggak boleh, apalagi sama yang menciptakan kita. Itu sangat betul. salah sekali ya Ustadz ya. Harus hati-hati sekali karena memang begini masalahnya. Nabi Rasulullah itu mengingatkan, ana inda dzanni abdi bi, saya sesuai prasangkaan hambaku, kata Allah. Jadi kalau hari ini kita kemudian prasangkanya ini kan gini, misalnya di kampung-kampung itu saya bicara ada beberapa orang, Pak, ini sekarang kita jualan semakin tidak ramai ini. Gara-gara Yang ini ya. dulunya penghasilan 1 juta sekarang turun katanya. Nah kan itu jadi mulai persangka ini sulit hidup kita gini. Kenapa seperti ini? Akhirnya wah ini bahaya kita persangka seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang harus kita pelajari dan harus kita ingatkan kembali bahwa ada kebaikan yang mungkin kita belum ketemu hari ini. Tapi harus husnudzon. Bagaimana Ustaz Rijal? Iya, mungkin bisa lanjutkan sama Ustadz Rizal. Iya betul ya Sat ya. Memang kalau kita mengingat lagi kan innal insana khuliqa halu'a. Ya, jadi manusia itu memang makhluk yang diciptakan suka berkeluh kesah ya Sat ya. Jadi kalau misalnya idza massahu syarr ya jazua, mereka itu berkeluh kesah, tapi kalau misalnya massahul khair ya manu'a, malah mereka membatasi diri mereka gitu kan. Tidak dari harta-harta mereka yang mendapatkan, yang nikmat yang mereka dapatkan, malah mereka tidak memberikan kepada orang lain gitu. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, husnuzon ini mungkin salah satu cara ya, membangun optimisme kita bahwa sebenarnya ada hal baik yang mungkin kita akan dapatkan ke depan. Karena begini, Nabi Musa alaihissalam itu mengajarkan ketika beliau itu punya masalah, lalu kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoalah, berkata kepada Allah, ya Allah, ini in hiya illa fitnatuka, ini semua cuma cobaan engkau ya Allah, cobaan saja. Kemudian ngapain dicoba ini? Untuk mengetahui ditudillu man tasya, ini ingin menyesatkan siapa yang disesatkan dan memberikan petunjuk bagi yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini seleksi, mencari siapa ketika menghadapi ini kemudian tetap husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dapat kebaikan dengan itu. Banyak cerita Nabi tentang hal yang seperti ini. Itu cerita Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW itu doanya
lama itu baru dijawab untuk memindahkan kiblat. Awalnya di Palestina ya, lalu kemudian doa mungkin sekitar 3 tahunan. Doa terus itu menghadap ke langit. Ya Allah, mungkin di hatinya minta pindah. Akhirnya dipindahkan oleh Allah. Tapi sudah 3 tahun. Tapi adakah misalnya ngeluh? Enggak. Tetap laksanakan terus, jalani. Begitu juga kondisi kita hari ini kita jalani. Enggak ada ngeluh, enggak ada berprasangka yang enggak gitu ya. Meskipun kita tadi jazua, manusia diciptakan ada kecenderungan ngeluhnya itu ada. Tapi kalau kita kuat, maka babasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, mudah-mudahan kita hari ini sabar ya, dengan COVID-19 ini. Semoga cepat hilang juga, tapi tetap harus sabar juga, berdoa terus gitu ya, karena memang COVID-19 ini menimbulkan panik-panik yang agak lumayan ya, setiap apalagi luar biasa sedunia ini, global gitu. Bener-bener, apalagi mungkin Indonesia tuh lebih-lebih lagi karena baru ibaratnya baru sekitar setengah bulanan lebih untuk baru gempar lagi nih, karena ternyata udah masuk ke Indonesia. Nah, setelah ini sahabat kreatif kita bakal lebih bahas lagi mengenai husnuzon lebih dalam lagi bersama Ustaz dan Ustaz Riza. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Radiovan Suara Kreativitas. Radiovan Suara Kreativitas, sahabat kreatif. Lanjut ke tema kita hari ini, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimulai dari siapa nih, Ustaz Riza atau Ustaz Tusdi? Ustaz Riza lagi. Boleh. Gimana nih, Ustaz? Ya, memang kalau husnuzon ya, ini salah satu a'malul qulub ya, adalah suatu perbuatan yang dari hati ya. Yang dalam artian kan kita dalam amal itu ada amal yang zohir, ada yang amal dari hati ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit kali. Ya, kalau dari amal hati ini maksudnya kita adalah mengatur hati kita ya, bagaimana sih kita selalu berprasangka yang baik gitu kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan husnuzon ini juga bisa kita terapkan ya, maksudnya selama kita stay at home gitu kan ya, karena kelanjutan daripada ayat tadi ya, illal musallin ya, illal musallin ini bermakna adalah kecuali orang-orang yang sholat gitu kan, dengan dia sholat tersebut gitu kan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat akan Rahman yang Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut akan diterapkan dan juga masuk ke dalam hatinya gitu. Itu salah satu, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Ustaz Rusdi ya. Ya gini, saya ke sholat tadi ya. Tadi kan kita dengar iklannya nih, jangan panik ya. Ya itu penting, jangan panik, cuci tangan penting, kemudian jaga imun tubuh kita. Jadi jaga hidup sehat, tapi juga tetap bangun harapan. Hidup sehat tapi kalau tidak ada harapan kan bahaya juga. Harus ada harapan. Nah, harapan ini kemudian ada harapan dari dalam diri kita dan ada harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuci tangan kan kalau di kita orang Muslim itu paling tidak jaga wudhu lah. Untuk sholat 5 kali sehari itu pasti kita akan jaga kebersihan tangan. Wudhu itu sampai ke siku itu sudah luar biasa. Apalagi kalau 3 kali menggosoknya, itu insya Allah jaga kebersihannya. Nah, itu bagian dari husnudzon, bagaimana Allah menjaga diri kita. Kalau kita lakukan dengan baik terus menerus seperti itu. Kira-kira itu nanti insya Allah, bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu, kalian itu diuji coba, walanabluwannakum, kami pasti coba kata Allah. Kalau ingin hidup pasti ada cobaannya. Tapi kalau mati ya nggak ada cobaannya. Jadi pilih saja. Jadi nggak mungkin mulus-mulus aja gitu ya. Hidup itu pasti ada seperti itu, ada cobaannya. Berani hidup, berani menghadapi kan begitu. Tapi kalau berani mati ya gak usah, gak usah hidup mati. Memang ada risikonya sih apa yang kita jalani gitu ya. Betul. Tapi karena memang sudah dijanjikan ya, bahwa kalau kita hidup berarti kita akan siap diuji coba dari apa itu minal khauf. Nah, berarti rasa takut ini kan munculkan rasa takut ini. Khawatir ya. Kita khawatir sebagainya, itu ujian kata Allah. Kemudian juga al-ju', rasa lapar. Nanti kan ini misalnya nanti mungkin di kasus-kasus negara tertentu sudah sebagian orang borong makanan kan? Panik tadi, lalu akhirnya yang mohon maaf mungkin yang agak berharta itu kan beli sebanyak-banyak, yang miskin yang kasihan gitu. Nggak kebagian gitu ya. Kebagian. Nah itu khauf, itu rasa takut. Nah yang ini kemudian kalau kita tetap bersabar, husnudzon kepada Allah, bisa menjaga bersama. Ada orang lain, kita bagaimana kita tidak menularkan dan juga tidak ditulari. Maka sama-sama menjaga kebersihan, minimal cuci tangan tadi. Bagi kita yang muslim, jagalah sholat, maka insya Allah wudhu kita akan terjaga.
Itu menurut saya. Oke, jadi emang sebenarnya apalagi kasus yang paling dekat nih ya, maksudnya kayak di sosial media tuh banyak yang mungkin ketakutannya tuh benar-benar berlebihan gitu. Iya. Jadi ketakutan yang berlebihan lalu timbullah kayak mungkin benar ya kalau misalkan kayak kita harus selalu takut sama yang namanya hari akhir gitu ya. Nah ini tapi kadang di gembar-gembar tuh terlalu berlebihan Ustadz, lalu pada akhirnya tiba-tiba ada juga yang bilang kita pasrah sama Allah aja katanya, yang punya penyakit semuanya Allah. Ya mungkin banyak yang berkomentar iya boleh pasrah, tapi kalau misalkan hanya tawakal namun tidak ada ikhtiar kayaknya kurang sempurna. Iya, nggak balance gitu Iya, ya. Gimana balance. tuh tanggapannya? Mungkin dari Ustadz Riza atau Ustadz Rusdi? Oke. Saya dulu lah. Ya gitu boleh. Manusia itu kan ada dua sisi. Yep. Ada ruhani, ada fisiknya. Yep. Kerja fisik itu pasrah total kepada kerja ruhani pasrah total kepada Allah. Tapi kerja fisik itu beraktivitas, menjaga kesehatannya, cuci tangannya, makan yang baik. Itu memang ada hukum luarnya. Artinya wilayah fisik kita ada hukumnya, tetapi wilayah di dalam ruhani kita itu ketundukan total kepada Allah itu mesti. Jadi memang dia seperti bertolak belakang, tapi memang harus balance seperti itu. Kalau semuanya dipasrahkan ya udah biar saja saya kena COVID-19 misalnya. Wow, bahaya juga gitu. Karena Allah menghendaki enggak seperti itu. Nggak bisa kayak gitu Ya, juga. kita ada upaya yang kemudian upaya itu Allah juga nilai. Orang ini berupaya menjaga kesehatan lahirnya, di batinnya dia tunduk kepada Allah. Berarti ada sesuatu nilai yang diberi oleh Allah luar dan dalamnya, dia bisa menjaga dunia wal akhirah, dunia dan akhiratnya, jaga keseimbangan. Jadi seimbang lah ya, ibaratnya tawakal iya juga, usaha juga ya tentu gitu ya. Kita seimbang. Tidak terpisahkan. Oke, gimana nih Ustaz? Ya, lanjutnya mungkin. Ya memang itu benar ya, antara tawakal dan juga ikhtiar ya. Dan memang manusia ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'amal insan idza mabtalah ya. Ini ada dua ujiannya. Ujian ketika dia diberikan kenikmatan ya tadi, kemudian ujian ketika ada cobaan seperti ini gitu kan. Ya ketika kenikmatan dia malah mengagungkan Allah gitu kan. Tapi ketika diberikan sebuah cobaan yang berat gitu kan, akhirnya dia Allah menghinakanku gitu. Ini adalah suatu gambaran ya, ketika kita memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang kita pilih gitu kan. Jadi ketika kita ujian yang baik pun memang kalau baik pasti alhamdulillah wa syukurillah gitu kan. Tapi ketika yang nggak baik gitu kan, ya Allah gimana nih gitu kan. Jadi mungkin maksudnya adalah ketika kita mendapatkan cobaan yang nggak baik pula gitu kan, yang susah bagi diri kita dan dalam hidup kita, mungkin ya sebaiknya juga kita bersabar ya tadi. Mungkin ada suatu hikmah dari apa yang Allah berikan kepada kita di situ. Ya kayaknya seperti itu ya. Nah mungkin prasangka-prasangka yang kayak gini nih kadang mungkin sebelum COVID-19 ini pun sebenarnya kadang manusia mungkin sering sekali berprasangka yang tidak kepada Tuhan. Oh, kayaknya Tuhan gak sayang sama aku lagi deh, kayaknya Allah nih kayaknya pengen muji, tapi terlalu berlebihan gitu. Maksudnya kayak mungkin harinya aja mungkin pernah gitu sadar habis sholat misalkan kayak tiba-tiba kayak merasa uang habis atau apa gitu, kayak duh kenapa sih uang cepet banget habis gitu ya, ini kayaknya Allah ini emang gak pengen ngasih rezeki deh kayaknya, sampai kayak gitu biasanya kan alami ya, manusiawi kan seperti itu. Gimana tanggapan Ustaz mengenai hal itu? Jadi gini, kalau saya sih Allah itu tidak ada pada dirinya kecuali kesempurnaan dan kebaikan. Ilustrasinya seperti ini. Kalau itu ada sebuah samudra, Allah itu seperti samudra yang luas sekali dan airnya bersih seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat-lihat ini kan ada sungai yang kotor dan sebagainya. Nah, sungai-sungai itu yang kotor itu kalau dikembalikan ke samudra itu pasti dia akan kembali bersih. Jadi begitulah, sesuatu yang kita lihat seakan-akan jelek, tapi kemudian ketika dikembalikan ke sana itu hilang, tenggelam di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi memang kita itu terbatas dengan kemampuan kita. Karena itu kita diajarkan, ingat ya, wasi'at rahmati kata Allah, rahmatku itu luas sekali, sehingga kemudian kita diajarkan husnudzon ya, husnudzon, sangka baik, maka itu akan membangun sesuatu yang optimis di dalam diri kita, sehingga kemudian itu juga kalau kita optimis sebagainya memperkuat daya tahan kita. Betul. Karena kalau kita sakit aja kan, kalau wah ada kesempatan untuk sembuh kayak tadi iklannya, wah ingat ya COVID-19 itu bisa disembuhkan, wah itu sudah ada peluang bahwa
insya Allah kalau kena ya tidak harus meninggal juga kecuali sudah ditakdirkan mati, tapi ada peluang untuk sembuh, menjadikan kita sesuatu yang positif bagi diri kita. Sedangkan sangka baik ini bersugesti diri sendiri gitu ya, maksudnya membuat kayak misalkan orang sakit biasa lah, nggak usah COVID-19 kayak flu, kayak aku besok harus sembuh nih soalnya ada bla 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 bla, otomatis tubuh mungkin merefleksikan ada daya yang naik lah di dalam tubuh kita, energi yang baik, yang positif yang naik gitu ya. Positive thinking dulu. Benar. Yang benar, jadi sangka baik itu memang memicu kita untuk lebih semangat. Jadi secara alam bawah tadi kitanya juga kepicu sama kata-kata kita sendiri dan perasaan kita sendiri ya Ustaz ya. Kalau tadi kan mikirnya wah Allah ini nggak mau beri rezeki saya, banyak juga ini kan jadi yang banyak juga jadi terasa sedikit gitu. Jadi kayak dikasih sejuta juga aduh kurang aja masih gitu ya. Terus ya. Benar banget kreatif. Nah, masalah husnuzon ini masih banyak lagi ya Ustaz ya, di bawah lingkungan dan lain-lain. Nanti kita bakalan bahas setelah yang satu ini. Jadi stay tune terus di Produk Suara Suara Kreativitas, sahabat kreatif, masih dengan tema kita hari ini, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin bisa dilanjutin nih pembelajaran kita mengenai tema hari ini. Bisa dari Ustaz Riza mungkin, atau dari Ustaz Rusdi? Ya, kembali lagi ke husnuzon ya. Ini kepada sahabat kreatif ya khususnya ya. Menghadapi dalam kondisi dan situasi seperti ini ya, pastinya ada hal-hal yang berubah dari kebiasaan dan kegiatan kita sebelumnya ya. Maka ya tetaplah mungkin optimis ya tadi, tetap optimis dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin dengan situasi seperti ini kita bisa lebih mengembangkan diri kita lebih banyak ya, peluang dan waktu lebih banyak itu bersama keluarga dan sebagainya ya. Dan itu pun juga berdampak mungkin kepada diri kita ya sebagai pemuda dan pemudi ya, khususnya yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya, lebih bisa memanfaatkan waktunya gitu kan ya, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada kerabat-kerabat terdekat kita gitu kan, lebih dekat lagi di situ. Memanfaatkan waktu gitu ya. Betul ya. Jadi husnuzonnya adalah husnuzon ini kan adalah positive thinking ya. Jadi dari pikiran ya yang mempengaruhi diri kita ya, bagaimana kita memandang sesuatu ya, bagaimana agar sesuatu itu selalu nampak baik dan indah gitu. Innallaha jamil ya, bahwasanya Allah itu maha indah gitu. Dan keindahan tersebut ya masuk ke dalam diri kita gitu kan. Artinya ketika kita sosialisasi yang sebelumnya kita melakukan sosialisasi banyak kepada teman-teman ya, akhirnya tertutup gitu kan, dengan stay at home tadi ya. Mungkin dengan cara yang berbeda pula mungkin kita melakukan pendekatannya gitu kan, kepada melakukan perbuatan baiknya bagaimana gitu kan, tidak menyebarkan hoax dan sebagainya. Di situ mungkin salah satu cara kita sebagai pemuda dan pemudi gitu kepada sahabat husnuzon gitu. Mungkin terus nih selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat kreatif. Husnuzon dengan Allah ya, Allah itu selalu memberikan yang terbaik dan Allah maha sempurna. Nah karena itu hati-hati dengan hoax ya, jangan ikut-ikutan melebih-lebihkan berita itu. Misalnya kalau sesuatu itu tidak benar sebagainya, akhirnya kita memunculkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tidak hanya orang lain, mungkin malah orang tua kita sendiri yang kemudian khawatir sebagainya. Nah husnuzonlah dengan Allah bahwa ada kebaikan, kemudian kalau sudah tahu itu hoax jangan ikut sebarkan. Misalnya wah biar supaya asik nih rame dengan teman-teman, kan biasanya kayak supaya gitu ya. Udah biar lebih eksis saya. Akhirnya disebarin, jangan. Husnuzon dengan Allah, Allah melihat itu dan ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian untuk itu kemudian kita sama-sama membangun kebaikan itu. Kebaikan itu menghindarkan hoax, menjaga kebersihan. Yang mungkin di rumah jarang sekarang harus stay at home, maka kemudian di rumah bersamalah kita jaga kebaikan, yaitu menjaga kebersihan. Yang biasa jarang cuci tangan sekarang cuci tangan lah gitu kan. Benar. Dan jaga wudunya, itu saya kira sangat penting lebih preventif gitu ya untuk keamanan sahabat kreatif. Dan mungkin gini ya, kita positive thinking atau husnuzon sama Allahnya, kita biasa bener kata Rusdi, biasa jarang di rumah, malam aja ada atau lain-lain. Selama quarantine COVID-19 ini kan disuruh di rumah aja nih, mungkin
bisa quality time sama keluarga gitu Iya, ya, sama mama, sama papa gitu dan lain-lain karena libur gitu kan. Dan juga penting tetap mandi ya kan, Iya. kenapa tahu agak malas dulu sekarang harus makan, karena ini tidak khawatir akhirnya jaga kebersihan. Nah, mandi itu juga penting menjaga Iya, karena itu kebersihan. bagian dari kebersihan juga Iya. gitu ya. Jadi emang husnuzon ini emang penting sekali gitu ya. Tapi kan ini kan banyak banget nih selain husnuzon kepada Allah dan lain-lain gitu ya. Bahwa ternyata husnuzon ini tidak semua orang mampu menjalankannya dengan mudah. Iya. Betul. Ya, nggak maksudnya kita ngomong mungkin gampang ya husnuzon, tapi kayaknya ternyata tidak semudah itu untuk menerapkan husnuzon dan berprasangka baik ini. Apalagi yang Anda tahu untuk umur-umur kayak remaja tuh labil tuh mengalahkan si husnuzon ini. Nah, gimana tuh pendapat Ustaz Riza tuh? Nah, Ustaz Reza gimana? Ya memang kalau sisi ketika remaja ya, apalagi kondisi dalam masih remaja ini biasanya kalau ya ketika ada suatu masalah ya akhirnya frustasi dan stres ya. Menyalahkan kenapa sih Allah gitu kan melakukan seperti ini kepadaku, apakah Allah nggak sayang gitu ya? Kan bisa marah-marah Ustaz. Iya betul ya. Nah, bahkan ada yang mau bunuh diri dan sebagainya. Iya, betul. Ya. Memang pernah kan ada salah satu murid yang mungkin dia sampai silet-silet tangannya ya. Aduh. Jadi sampai Udah sakit itu ya. Padahal sakit Gak sebenarnya. ngerti Ustaz apa sih faedahnya, gak ngerti hari ini bener. Ya jadi hal yang seperti itu mungkin yang dilakukan ya ketika mereka sudah stres dan sebagainya ya, tapi tidak mengembalikan lagi kepada Allah gitu kan. Bahwasanya yang kita kejar di dunia ini bukan hanya itu loh gitu kan. Ada hal lain yang seharusnya kita kejar gitu situ kan. Yaitu ketika kita ada suatu masalah ya, maka kembalikan kepada Allah gitu kan. Akhirnya hal-hal tersebut mungkin gak akan terjadi sepertinya ya. Lebih memang kita tuh harus imbang kali ya. Betul, Maksudnya husnuzon tuh dibarengi dengan ibadah kita yang stabil, karena kayaknya kalau ibadah yang tidak stabil ya itu jadinya ada kelabilan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, dan ingat lagi kan kita butuh proses ya dalam menjalani hidup ini, nggak selamanya kita selalu jalan mulus gitu kan. Pasti ada kerikil-kerikilnya gitu kan. Oh iya. Nah, bukti kita mau husnuzon itu kan memang harus menjalani hidup. Betul. Jadi kalau kita tidak jalani hidup tadi, kita tidak akan dapat macam-macam cobaan. Nah, karena cobaan itulah kemudian dicoba, kamu ini percaya nggak husnuzon nggak dengan Allah gitu kan? Ketika kita menjalani itulah, nah supaya kita terbentuk gimana? Perlu pengetahuan, ilmu. Nah, salah satu medianya kan yang seperti ini, kita lagi sharing ini, dapat pengetahuan. Oh, ternyata Allah itu baik ya. Allah itu selalu lihat kita. Allah itu hanya memiliki kesempurnaan, tidak pernah ada kekurangan yang diberikan ke kita. Nah, ini penting sudah dibangun di dalam diri kita, dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Baik, husnuzon ya, jaga itu terus. Jadi kalau ada masalah, jangan sampai berpikir mau bunuh diri, ya. Jangan sampai putus asa, nggak boleh. Pakai gitu. silet-silet, aduh. Pakai silet-silet segala, Silet-silet. itu kan sakit gitu ya. Iya benar, silet. Meskipun memang kadang rasa stres itu lebih tinggi dari rasa sakit, jadi akhirnya dia tidak seperti tidak merasa. Tapi nanti kalau ada memiliki keyakinan, kesadaran yang kuat, ya tadi diawali dengan pengetahuan seperti ini, itu nanti akan tumbuh kekuatan dari dalam yang kemudian baru memiliki keyakinan. Nah itu nanti ada penyeimbang ketika stres. Oh, saya ini kan hidup sangat luas dunia ini kan, dan kehidupan saya mungkin masih panjang karena masih muda, ukuran anak muda kayak gitu. Meskipun kematian kita tidak tahu gitu. Nah, akhirnya ada peluang lah masih dalam kehidupan ini yang harus dibangun terus menerus seperti itu. Iya benar-benar kata Ustaz, bahwa ini kadang saking prasangka baiknya juga aneh juga Ustaz. Kayak tadi kata Ustaz, kita nggak tahu sebenarnya walaupun muda belum tentu juga azal jemput kita ketika tua doang gitu. Apalagi kayak hari ini misalkan itu kayak udah ada beberapa teman hari ini yang umuran hari ini meninggal pada usia muda karena sakit dan lain-lain. Itu tamparan keras untuk, maksudnya umuran hari ini gitu. Ternyata emang Allah cabutnya sekarang tuh nggak pandang. Aku tunggu tua dulu deh. Sama dengan COVID-19, iya, peduli gitu. Mau bayi, mau tua. Karena pokoknya kalau kita nggak India dan juga tawakal gitu ya, berusaha gitu ya. Nah kayak tadi Ustaz juga kayak misalkan kita diminta sesuatu sama Allah, kita tahu kalau pasti Allah akan mengabulkan semua yang kita minta gitu ya. Nah tapi kadang si orang-orang ini seuzonnya karena orang-orang tuh maunya apa yang diminta tuh datangnya cepat gitu ya. Ketika dia minta harus ada gitu, padahal instan gitu ya. Hari ini aku handphone banget nih, pokoknya mau handphone banget dengan doa, tiba-tiba sholatnya jadi tepat waktu, mintanya waduh 10 menit, 15 menit sholatnya lama banget, tapi kok nggak dikasih, padahal
kayaknya mungkin nggak, emang Allah nggak mau lah ya maksudnya, mungkin gimana tuh, maksudnya nggak kasih waktu itu juga gitu, atau tergantung doa yang dipanjatkan nih? Ya kalau menurut saya sih kita ngukur diri dulu lah. Maksud saya ngukur diri. Para nabi itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan penyakit, orang yang mengalami sakit yang luar biasa, dan ketika beliau mengalami sakit lalu istrinya ini, kamu kan bakal bahasa kita ya, kan nabi rasul, kenapa tidak doa aja, kan cepat gitu dikabulin. Lalu ditanya oleh beliau kepada istrinya, kita ini sudah enak berapa tahun hidup? Ya 20 tahun. Ini baru berapa tahun sakit sepertinya, kira beberapa tahun. Oh, berarti tidak layak belum meminta. Itu para nabi. Jadi maksudnya dia memang harus menjalani kehidupan itu. Kadang mereka berdoanya lama tapi tidak putus asa. Nah, tidak putus asa itu yang penting. Yang kemudian Nabi Zakaria itu lama tidak punya anak, bahkan terus sampai tua, sampai beruban sebenarnya doa tetap. Jadi memang doa itu dikabulkan ataupun maksud saya cepat atau lambat, karena doa itu dikabulkan. Bentuknya agak berbeda. Cepat atau lambat itu urusan Allah. Tetapi semua aktivitas kita itu ada ganjarannya. Doa hari itu Allah lihat, oh ini mungkin dengan cara seperti ini semakin dekat dia dengan saya, semakin dekat, selalu dapat ganjarannya seperti itu. Mungkin benda yang kita inginkan tidak terwujud, belum terwujud seperti itu. Jadi ada kesabaran, wabasyiris sabirin. Maka berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, dan selalu jaga husnudzon dengan Allah. Baik sangka terus. Dan mungkin ingat terus masih ada nikmat yang lain. Iya, ada yang diberikan Allah gitu. Apalagi dari 21 tahun umur udah yang sakit-sakitnya segelintir seperempat doang gitu ya. Maksudnya masih banyak dikasih. Diberi umur 20 saja sudah alhamdulillah. Itu luar biasa. Ya, banyak yang bayi meninggal dunia. Ya Allah, ya benar. Jadi kita bersyukur terus. Itu kadang ya selalu ini selalu merasa itu sangat menjadi kelebihan gitu. Maksudnya bersyukur alhamdulillah, kayak sesimpel ke kuburannya almarhum kakek Arini gitu ya. Terus di sebelah kirinya itu ada makam bayi kecil yang ternyata tahun lahirnya sama kayak Arini. Jadi kayak wow, ini kayak kalau dia masih hidup harusnya seumuran gitu. Tapi dia meninggal dalam kondisi dia hanya mampu hidup tuh sekitar 2 minggu. Itu tidak ditulis di sana Arini gitu ya. Ya Allah. Itu kalau misalnya namanya sama udah pasti jadi tamparan keras. Dan maksudnya supaya ingat terus sama Allah. Supaya kita nanti bakal ke situ juga sih. Cuman alhamdulillah Arini masih diberi waktu lebih panjang daripada teman Arini yang sudah duluan di sana. Nah, jadi husnuzon tuh memang benar gitu ya. Apalagi kata di awal tadi Arini juga itu kata-kata yang sering mungkin Arini ngobrolin sama teman-teman ketika ngumpul-ngumpul waktu sebelum COVID-19 ini maksudnya. Kayak kalau misalkan teman-teman ada yang ngeluh, asal ceplos aja sih, kayak nggak usah ngomong kayak gitu karena Allah tuh selalu berhubungan dengan prasangka umatnya. Iya. Nah ini itu menurut Arini sendiri, untuk Arini sendiri tuh ampuh sekali. Karena misalkan kayak mikir kayak aduh jangan-jangan nanti kayak gini nih. Nah jangan-jangan itu bisa jadi gitu. Itu sangkaannya sudah gitu. Sangkaannya ya bisa jadi kalau misalkan kita disangka-sangka. Makanya memang positive thinking itu sudah paling benar ya maksudnya. Positive thinking baik, kemudian insya Allah ada kebaikan di baik itu semuanya. Oke, Sobat Kreatif, ini Ustadz ada yang antri mau nanya. Jadi kita iklan dulu, habis ini kita tanyain ke Ustadz Riza. Tanya untuk hari ini. Thank you. Pada from Suara Kreativitas, sahabat kreatif, tadi kita udah ngobrol panjang lebar mengenai husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kenapa kita harus husnuzon dan lain-lain. Ini ada pertanyaan dari Sofian dan Rusdi dari sahabat kreatif di rumah. Ada Kiki nih yang pertama, katanya tanya gimana caranya husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejadian yang saat ini menimpa seluruh umat manusia di bumi. Kayaknya rasanya tuh takut terus gitu. Itu dulu deh, baru nanti yang lain. Mungkin bisa dijawab. Ustaz Rija dulu. Saya. Ya, bagaimana caranya kita tetap husnudzon? Ingat, kalau kita muslim ada rujukannya yang tadi kita bacakan, wala nabluwannakum. Ingat ya, ini hanya sebuah cobaan. Nah, cobaan ini, maka kemudian akhir ayat itu mengatakan wabasyiris sabirin. Orang yang bisa bertahan dengan berprasangka baik kepada Allah. Dengan prasangka baik kepada Allah itu bukan hanya sekedar kita
pasrah di hati tadi ya, bahwa kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas tubuh kita, makan makanan sehat, jaga tangan yang bersih, wudu dan sholat yang baik sebagainya. Nah, itu bagian dari kemudian kita berupaya menghadapi cobaan dari Allah tadi. Maka orang yang bisa mempertahankan itu wabasyiris sabirin, maka nanti dia memiliki kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita lihatnya ada rahasia yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menseleksi siapa yang tetap baik sangka, siapa yang tetap bisa mempertahankan hatinya bahwa ini kan dunia buatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat COVID-19 itu mengenai siapa saja, maka Allah juga bisa suka-suka juga. Lebih hebat siapa daripada COVID-19 dibandingkan Allah, ya pasti Allah lebih hebat. Tetapi kemudian kita sebagai manusia ada tempat berlindung yang paling kuat kepada Allah, tetapi juga bukan berarti menantang COVID-19. Tetap menjaga diri dari itu sambil berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzon yang harus dilakukan kepada Allah. Menurut saya seperti itu. Silakan Ustaz Rija. Ya, mungkin tambahan ya. Ya dengan husnudzon itu pula mungkin ya kita akan berprasangka baik ya dan optimis ya, pasti akan ada jalan keluar ya. Jadi dengan adanya husnudzon kita pasti akan lebih optimis itu kan. Nggak mungkin selamanya seperti ini, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita gitu. Ya mungkin yang dulunya kotanya ramai sekarang menjadi kota mati dan sebagainya ya. Mungkin dulunya kita suka bersosial, sekarang malah lebih banyak di rumah gitu kan. Tapi dengan husnuzon ya, kembali lagi kepada husnuzon, maka insya Allah akan ada jalan keluar di situ. Jadi lebih optimis aja gitu dengan husnuzon. Jadi harus ingat ada ungkapannya, kuludain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, itu optimis dong. Pasti bisa sembuh, sahabat kreatif, bisa sembuh, dan yang belum kena pasti insya Allah kalau dicegah hidup sehat pasti enggak kena. Gitu. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Tadi udah cukup ya, semoga jawabannya cukup untuk Kiki. Ini dari Padli. Katanya gimana supaya bisa husnuzon tapi perasaan tuh kayak nggak percaya sama lawan yang dihadapi. Nggak ngerti nih lawannya apa di sini. COVID-19 mungkin ya. Kalau kita lebih umum aja gitu ya. Selain COVID-19 apa gitu. Mungkin hal-halnya tuh nggak percaya gitu. Kalau bisa nih nggak bisa kayaknya untuk dihusnuzonin gitu. Gimana nih Ustaz? Ya, itu memang harus begini. Kita harus melihat kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Mutlak itu artinya kita ungkapkan Allahu Akbar, itu berarti Allah itu tanpa batas. Sesuatu yang tanpa batas apa lawannya? Ya lautan yang luas dan langit yang luas saja tanpa batas kita tidak bisa mengukur lagi. Jadi lawan yang mana yang bisa menghadapi itu? Hanya tinggal kita mau kembali ke sana atau tidak. Nah, kalau kita kemudian tidak bergantung ke sana, padahal kita diajarkan kan Allahus Samad ya. Allahus Samad itu hanya Allah tempat bergantung. Memang kita tahu batas kelemahan kita, karena itu kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Nah, tugas kita adalah mengerjakan apa yang kita mampu semaksimal kita. Sesudah itu biarkan Allah yang melengkapi dan menyempurnakan itu dengan lebih kuat dan sebagainya. Jadi harus seperti itu. Maksimalkan punya kita, di mana batasnya kita ya udah berakhir ya sudah, nggak usah dipaksakan lagi. Nah kemudian biarkan Allah kemudian menyempurnakannya. Nah itu menurut saya. Iya. Walaupun mungkin Allah itu mungkin ada mungkin ayatnya Inna Allah syadidul iqab ya. Walaupun Allah itu adalah yang mungkin bisa memberikan iqab yang syadid ya, yang sangat dahsyat gitu kan. Tapi mengingat lagi akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan adanya COVID-19 ini ya, dan juga wabah seperti ini, kita lebih maksudnya walaupun Allah tadi memberikan cobaan ya, pasti karena mengembalikan Allah itu Maha Agung dan sebagainya adalah pemilik kita ya, kita hanyalah manusia yang kecil gitu kan, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya dengan husnuzon ya, akhirnya kita bisa melawan daripada hal-hal yang mungkin dapat membuat kita suuzon kepada Allah gitu di situ. Jadi mungkin lebih percaya bahwa Allah nggak bikin masalah atau ujian untuk umatnya di luar batas kemampuan umat itu sendiri gitu ya Ustaz ya. Terus pertanyaan terakhir dari Raffi, katanya setelah mengalami banyak hal yang gak enak, rasanya susah banget buat husnuzon. Apakah itu tandanya keimanan mulai menipis? Katanya. Aduh, agak serem ini pertanyaannya. Iya. Ya, sudah banyak hal yang dialami, kemudian kita susah sekali untuk husnuzon. Susah sekali husnuzon. Sebagai manusia itu kita pasti
wajar. Artinya karena banyak macam-macam hal yang menimpa kita, mulai menurunlah kita kepercayaan kepada, bahkan kepada orang lain kan mungkin kita juga, wah khawatir nih tangannya kotor, wah ini kan mulai khawatir, wah nggak mau salaman gitu kan, khawatirin sebagainya. Ini suudon kita mulai terbentuk seperti itu. Karena itu kemudian kita harus bangun kembali. Kita bangun bahwa kalaupun kita iman itu menipis, ya al-iman yazdat wa yanqus. Iman itu memang kadang bisa turun naik. Nah, kemudian kita harus benahi supaya bisa stabil. Nah, itu tadi memang harus didasarkan kepada hal-hal seperti ini. Kita dialog, kemudian mengingatkan kembali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Betul. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita saling mengingatkan. Bukan hanya untuk sahabat kreatif, kami juga yang bicara ini juga harus sama-sama ingin bisa sama sabar sebagainya. Kemudian kita membangun kembali husnudzon kita bahwa ada kebaikan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah, dan kita adalah umat yang sangat percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Min fi'atin qalilah, berapa banyak dari kelompok yang sedikit bisa menang atas kelompok yang besar. Jadi insya Allah dengan harapan seperti itu Allah mengajarkan bahwa ternyata kita yang mungkin merasa tidak mampu, dengan dukungan Allah bisa menjadi sesuatunya, menjadi terbalik, menjadi sesuatu kemenangan yang membahagiakan. Mudahan seperti itu. Oke, mungkin Riza bisa menambahkan lagi atau cukup? Cukup kayaknya. Cukup. Tadi pertanyaan kan katanya apakah itu tandanya keimanan mulai menipis. Jadi apakah itu benar, Ustaz? Iman turun dan menipis itu masing-masing kita ada turun ada naik. Jadi nggak usah takut, tugas kita adalah menaikkan kembali kalau kita merasa iman itu turun. Jadi kalau misalnya kita rapuh, ya tugas kita menaikkan kembali, menstabilkan kembali. Kalaupun yang merasa tinggi, hati-hati. Kalau sombong, jaga stabilnya. Jadi memang mending kita merasa, wah ini sudah harus naikkan lagi. Jadi sebenarnya malah lebih bagus untuk merasa kurang-kurang terus gitu ya. Jadi supaya kita lebih naik terus imannya kepada Allah gitu. Daripada merasa sombong, berbahaya sekali. Waduh, ya benar-benar. Kadang ngerasa hampa gitu. Ngerasa kayak, aduh aku udah cukup deh kayaknya kayak gitu. Ada aja mungkin Ustaznya yang kayak gitu. Manusia kan macam-macam gitu. Ya, manusia ini macam-macam, termasuk para ustadz juga seperti kita juga sama saja. Jadi semua manusia juga sama, punya perasaan takut, perasaan khawatir yang sama, cuman mungkin ilmunya yang berbeda-beda. Gitu. Karena itu kita saling mengingatkan, sharing gitu. Sharing, kalau bisa masuk surga seluruhnya lah gitu kan. Akhirnya seperti itu. Iya. Nah, udah habis sih pertanyaannya, dan mungkin karena udah mau penutup nih Rusdi sama Ustaz Riza, closing statement nih dari Ustaz Riza dan Ustaz Rusdi. Mungkin bisa mulai dari Ustaz Riza dulu. Ya mungkin ingat lagi satu kata-kata ya, wala tashkuz zaman famasyaka ilal kasul ya. Jangan engkau mengadu pada zaman ya, karena orang yang mengadu terhadap zaman tersebut hanyalah orang-orang yang malas gitu kan. Wasduk bihimmatika sabil ya. Jadi carilah jalan bagi kalian gitu kan. Jalannya gimana sih gitu kan menghadapi hal ini. Kalau misalnya pemerintah meminta kita untuk stay at home ya, maka lakukanlah, mungkin itu adalah yang terbaik gitu kan. Social distancing ya mungkin kita lakukan juga di situ. Kalau misalnya itu adalah kondisi seperti ini, mungkin yang terbaik gitu kan bagi kita. Wala takul kaifa sabil, dan jangan kau bertanya gimana sih jalannya gitu kan, tapi lakukanlah gitu kan. Lakukan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di situ mungkin. Mungkin tambahan terakhir dari tambahan sedikit saya, stay at home, tetap lakukan itu, dan ingat selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, semoga Allah menolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Intinya sahabat kreatif, sekali lagi hashtag di rumah aja. Kalau tidak ada keperluan yang sangat di rumah aja, jangan kucil korbannya tuh sahabat kreatif ya, karena kalau boleh jujur nih kan hari ini masih sering keluar, tapi untuk siaran ya sahabat kreatif gitu ya, nggak untuk yang macam-macam. Ini masih aja ada kelihatan yang nongkrong. Tapi kemarin seru banget di sosial media gara-gara Bapak Polres tegur gitu ya di jalan dan lain-lain. Intinya sih sahabat kreatif nurut aja, insya Allah itu yang terbaik. Yang tadi husnuzon juga kepada Allah ya Ustaz ya, untuk berpikiran yang baik bahwa ini semua pasti akan berakhir nanti ya. Terima kasih Ustaz Rusdi dan Ustaz Riza untuk hari ini. Terima kasih sekali, temanya seru banget sahabat kreatif. Dan setelah ini bakal ada Just Music. Sahabat kreatif, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Program FM, suara kreatif.